lanjutkan lagi kajian di minggu lalu, masih di dalam keutamaannya la ilaha illallah, masih dalam keutamaan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa anna ila aqal wa qala sallallahu alaihi wasallam atu zakata ananikum bi qawli la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah kalian kepada zakat kepada zakat badannya kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi zakat badan dan zakat fitrah. Kalau pas mau ngeluarin zakat fitrah, kalau pas mau hendak mengeluarkan zakat fitrah, beras sudah dibacain niat dan nanti mau disiapin, mau dikeluarin, ucap la ilaha illallah. Ucapin la ilaha illallah. Kenapa? Kamu mesti mengucap la ilaha illallah. Kalau kata orang Jawa itu pengen. Bahwa zakat itu perintahnya Gusti Allah. Zakat itu perintahnya Allah, biar ingat nih, nyertain ingatnya kita ini perintah Allah Ta'ala. Karena melaksanakan amal ibadah kalau gak ada niat imtithalul amr, nggak dapat thawab, nggak dapat pahala. Kayak contoh mengamalkan ibadah sunnah. Niatin buat ngamalin ibadah sunnah. Biar dapat pahala. Ini salah satu faedahnya juga, maksudnya di luar ini, di luar pembahasan. Kalau perihal masalah waktu kita mengeluarkan zakat, mengucapkan la ilaha illallah, agar kita selalu ingat dan sadar bahwasanya zakat yang kita keluarkan ini memang perintah Allah Ta'ala. Yang pertama perintah Allah Ta'ala, yang kedua karena Allah, ikhlas karena Allah untuk menjaga keikhlasannya, jadi gak punya ruang. Kita gak kasih ruang buat syaitan mengisi kehampaan hati kita, ada kekosongan hati kita dengan riya atau penyakit hati lainnya di saat kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi memang betul-betul waktu kita mengeluarkan zakat murni, ikhlas karena Allah Ta'ala, mengharap kita Allah Ta'ala, nggak ada yang lain. Wa akhraj Ibnu Asakir an Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Ibnu Asakir yang beliau dapatkan riwayat ini daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Siapa Sayyidina Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi. Beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah SAW, Rasulullah dawuh, bersabda Rasulullah, inna qawla la ilaha illallah tanfa'u an qa'iliha tis'atan wa tis'ina baban minal bala' adnaha al-ham. Kata Rasulullah, sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu akan menjaga orang yang mengucapkannya, akan menjaga bagi yang mengucapkannya itu 99 pintu dari bala. Adnaha, paling rendahnya bala yang paling ecek-ecek, petaka yang paling ecek-ecek itu adalah ham.
galau, gelisah. Paham? Gelisah itu bagian dari bala. Gelisah itu bagian dari. Lah kata Rasulullah, yang mengucapkan la ilaha illallah, dia terjaga dari 99 macam bentuk petaka. Dari yang paling rendah sampai yang paling dahsyat. Kemudian beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'irul akhdar." Lahu janahani abyadani mukallalani bid-durri wal yaqut yas'adu ila sama'i fayusma'u lahu dawiyyun tahtal 'arsy kadawiyyin nahl. Jadi kata Rasulullah, salah satu kehebatannya la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah. Coba bareng-bareng kita ucapin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata beliau, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia sadarin, tanpa terlihat dengan kasat matanya, kalimat tersebut, barokah kalimat tersebut keluar dari mulut si pengucap, kata Rasulullah. Keluar dari mulut si pengucap. Satu ucapan la ilaha illallah keluar satu huruf dari mulut si pengucap. Yang berwarna hijau, memiliki dua sayap, yang berwarna putih, bercampur dengan permata dan yakut. Yang burung itu tatkala keluar dari mulut si pengucap la ilaha illallah langsung terbang naik ke atas langit. Dia terbang, dia keliling, kata baginda Nabi, sambil mengeluarkan suara gaungan seperti gaungannya lebah, berisik, dan suara itu tembus sampai ke bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Karena saking berisiknya suara ini burung, fayuqalu lahu uskun, sampai-sampai diperintah ini burung untuk tenang, diam, jangan berisik lagi. Tapi apa yang terjadi? Fayaqulu, ini burung menjawab, la, nggak bakalan kita berhenti. Kita nggak bakal berhenti untuk menyuarakan suara-suara ini. Sampai kapan? Hatta taghfir li sahibi. Sehingga engkau ya Allah memberikan ampunan kepada sahabatku itu yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Lantas apa yang diberikan Allah Ta'ala dari permohonan burung tersebut? Fayughfaru li ghairiha, maka Allah Ta'ala berikan ampunan kepada si pengucap. Allah berikan ampunan dari dosa-dosanya si pengucap la ilaha illallah. Kita nggak sadar waktu kita ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih ingat cerita yang berapa minggu lalu soal rangkuman yang hampir dari kecil dididik sama hafal gitu. Gimana caranya? Pokoknya kalimat yang keluar dari mulutnya pertama kali mesti la ilaha illallah. Jangan pakai enggak, jangan sampai enggak. Karena barokahnya ini azim, barokahnya ini besar, barokahnya sangat agung. Kita nggak merasa waktu
mengucap la ilaha illallah. Ucap sekedar ucap, tapi kita tanpa kita sadarin, tanpa kita pahami, tanpa kita mengerti, ternyata di balik itu semua ada keagungan yang Allah berikan kepada kita. Ucap la ilaha illallah nggak berasa ada burung keluar, ternyata Allah ciptakan, Allah jadikan ada burung yang keluar dari mulut kita. Berarti kan kalau kita pahami hadis ini burung waktu menggaungkan suara berisik memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala bagi kita yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Makanya itu Imam Al-Ghazali ngajarin kita. Habib Abdullah ada semua yang ngajarin kepada kita para salafus saleh. Hasib nafsa, introspeksi diri kalian, hitung diri kalian dari apapun itu yang kalian perbuat, termasuk kalimat yang keluar dari mulut kalian. Karena dawuh Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Qulu kalam ibni Adam alaih lalah. Setiap perkataan atau ucapan anak cucu Adam alaihi salam itu atasnya bukan baginya. Maksudnya akan dimintai pertanggungjawaban. Kecuali kata baginda Nabi, kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, ngaji. Yang ketiga, zikir sama Allah Ta'ala. Kita ngobrol asyik, kita ngobrol urusan ini, urusan itu, urusan itu. Lah obrolan, omongan, kalimat yang keluar dari mulut kita, ini bisa nolong kita nggak besok di hadapan Allah? Atau jangan-jangan justru kalimat yang keluar dari mulut kita besok malah mendatangkan sanksi buat kita. Karena lisan kita banyak kita gunakan, banyak kita upayakan bukan buat ingat sama Allah Ta'ala, bukan buat menyebarkan kebaikan. Makanya diajarkan saya sama guru-guru saya waktu di Yaman. Ada orang diajarin, biasain kalau ngobrol, kalau apa, selak-selak ngakhir tuh pakai kalimat saya. Oh Pak, gimana kabar, sehat, afiat, begini begitu, gimana mau urusan begini. Oh masya Allah, la ilaha illallah. Dosa kita ini banyak. Dosa kita banyak. Itu butuh banyak juga ampunan dari Allah. Jadi apapun jalan yang mendatangkan ampunan, kita tempuh. Mesti semangat. Apapun jalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah Ta'ala, mari kita tempuh. Kadang-kadang saya lihat manusia ini lebih heboh, lebih suka ngobrolin urusan yang nafsu. Urusan-urusan yang berbalut nafsu, hawa. Lebih suka kayak gitu. Makanya jangan heran kalau lihat orang banyak dapat petaka, dapat banyak musibah. Karena gak usah ngeliat amalnya di orang lain, gak usah ngeliat amalnya ke diri dia sendiri, gak usah ngeliat amalnya ke Allah Ta'ala. Amal lisannya aja coba. Lisannya dia kosong daripada Allah Ta'ala, lisannya kosong daripada Allah Ta'ala. Hobinya di luar itu.
Kita ini banyak terlena, asyik ngobrol, sono sini aja, tawa terbahak-bahak kita. Ketawa kita ketik, obrolan kita panjangin, obrolan yang lahu, obrolan yang gak ada faedahnya, la naf'afih, obrolan yang la faedah, yang gak ada faedahnya sama sekali. Alor ngidul timur ke barat, barat utara, utara selatan. Oh dapat bala. Siapa? Gara-gara siapa? Siapa yang disalahin? Ente diri sendiri. Ini kita yang salah. Allah kasih obat, Allah kasih vitamin, Allah kasih jalan. Kali kita pakai. Nggak kita pakai. Coba kita introspeksi, kita ngobrolin bisnis. Sehari semalam lagi kuat kita ngobrolin bisnis. Ngobrolin urusan uang, sehari semalam kuat. Ngobrolin hal-hal yang nggak ada manfaatnya sedikit pun buat keimanan. Margo semangatnya minta ampun, masya Allah. Kuat gitu. Tapi coba kita lihat lisan kita. Sering nggak nih lisan mengeluarkan kata-kata pertanyaan yang punya pengaruh kepada keimanan keislaman kita? Sering gak lisan kita ini menjadi salah satu anggota tubuh kita yang sering membawa kita, mengantarkan kita ke tempat-tempat ulama, orang-orang saleh. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, itu dijuluki turjumanul Quran, ahli tafsir Quran di zaman itu. Di zaman itu dikenal di kalangan sahabat, beliau ini bahrul ilmi, lautannya ilmu. Sampai ditanya, ya Abdullah bin Abbas, di mana letak ilmu? Dengan cara apa kamu mendapatkan ilmu yang sebegini luas? Oleh salah satu sahabat ditanya seperti itu. Apa jawab beliau? Bilisanin Saul bin Mal bin Abdul. Dengan lisan yang gemar bertanya, dengan hati yang gemar berpikir. Saya dapat ini semua. Bukan dengan otak yang gemar berpikir, tapi dengan qalbu yang gemar berpikir. Dengan lisan yang gemar bertanya. Lisan kita dibandingin sama lisan beliau, beda sama semua. Antara langit dan bumi. Nonton kita buat membawa kita ke ulama ini jarang lisan kita. Baik yang nonton kan kaki. Yang nonton kaki, memang kita jalan pakai kaki. Tapi ente nanya pengetahuan yang punya hubungan sama hidup ente itu dengan lisan, nggak mungkin pakai kaki. Lisan nggak bakal tergerak untuk bertanya kalau kalbunya, kalau hatinya nggak akul, nggak berpikir. Kalau hatinya nggak punya ihtimam, nggak punya kepedulian dengan agama. Banyak orang kayak gitu, termasuk diri kita sendiri. Untuk nanya urusan perihal kayak gini, malasnya setengah mati, beratnya minta ampun. Tapi coba ajak diri ente, lisan ente coba ajak untuk bicara bab profit, bab keuntungan, bab duit. Oh, sadis malam kuat. Apalagi nih mau deket-deket pilpres. Oh, besok orang sibuk langsung jadi
pakar politik semua ini. Ya lama lagi waktunya langsung berubah tuh drastis. Yang nggak pernah sekolah, yang bodoh, yang pintar semua ikut-ikutan. Jadi ahli pakar politik. Tapi mempolitiki dirinya sendiri nggak bisa. Politikin diri kita sama Allah Taala itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Ente di mana nih besok? Prabowo pakai Anies Baswedan yang nggak ada manfaatnya. Ente ucapin hal kayak gitu 1000 kali nggak bakal dapat ampunan dari Allah Taala. Ente ucap la ilaha illallah 1 kali, itu faedahnya masya Allah. Ada pasukan-pasukan kita yang ternyata keluar dari diri kita sendiri memohonkan ampunan kepada Allah Taala atas dosanya kita. Kita punya pasukan itu. Nggak digaji itu pasukan. Pakai tekak lagi di depan Allah Ta'ala. Enggak ya Allah, sebelum engkau ampunin sahabat saya, aku nggak bakal pernah berhenti menggaungkan suara ini. Ente pilih Anies, pilih Prabowo, ente sibuk urusan ente nggak bisa ngasih syafaat buat ente nanti di hari kiamat. Aneh pusing be, aneh begini be, kondisi aneh begitu. Kondisi ente nggak pernah bisa nolong ente besok di hadratullah, di hadapan Allah Taala. Makanya salah satu ulama Mesir mengatakan, keadaan macam apapun gak bakal pernah sebenarnya pada hakikatnya menghalang-halangi kita daripada kebaikan. Nggak punya duit, masalah rumah tangga, masalah ini, masalah itu, nggak bakal pernah ini sebenarnya bisa menjadi pembatas yang menghalang-halangi ente dari ente ke Allah Taala, nggak bisa ya. Itu semua terjadi, saya nggak ngaji karena urusan begini, saya nggak ngaji karena urusan begitu, saya begini, saya begitu, keluarga saya begini, keluarga saya begitu. Itu semua kata ini ulama dikatakan ini semua ulah nafsunya dia sendiri. Itulah nafsunya dia sendiri. Aduh, saya nggak sempat sowan ke rumah ulama, saya nggak sempat ngobrol nggak sempat karena ada dzuruf, ada problem yang harus saya kerjakan, ada ini ada itu. Ini semua kata imam ini omong kosong. Karena yang menghalangi kamu daripada kebaikan itu cuma syaitan, itu cuma nafsu. Makanya kata Abu Abdullah Haddad, "Adimal aqli law kana ya'qil kana yafkar." Orang semacam ini orang yang hilang akalnya sebenarnya, padam akalnya. Karena seandainya dia berakal, dia pasti berpikir. Pasti dia berpikir, kata Abu Abdullah Haddad. Anda punya kondisi hidup Anda makin jauh daripada ulama, itu perlu dipertanyakan. Jauh daripada ilmunya Allah, itu wajib dipertanyakan. Karena kenapa? Semakin jauh kita daripada ilmunya Allah, berarti semakin tipis kita mendapatkan jalan selamat daripada Allah Ta'ala. Lawang kurang enak apa coba sekarang? Anugerah paling besar ilmu. Ente ada besok maulid, besok ada maulid Nabi, besok kita ada maulid. Maulid membuahkan apa buat ente? Hadiahnya maulid itu kayak gini. Makanya kata Sayyidina Ali, utlubul ilma tu'rafu bih. Ente tuntut ilmu, duduk di pengajian, paham gak paham itu bukan hak ente. Karena di saat ente duduk di pengajian, duduk di majelis ilmu, ente dapat KTS1 tanda santri. Dikasih status sama Allah Ta'ala. Dari status itu saja udah selamat kita daripada yang disabdakan Nabi di dalam haditsnya, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan semua yang ada di dalamnya terlaknat illa zikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa punya hubungan sama Allah, wa man wala,
Dan orang yang punya hubungan sama orang-orang kayak gitu, wa aliman wa muta'alliman. Dan orang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Itu status sudah nyelamatin kita. Makanya alangkah bodohnya orang kalau dia cuek, santai di saat dirinya Allah bikin jauh. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Kitabul Hikam, beliau katakan, Anda jangan pernah berani-beranian untuk sekali-kalinya berpikir di saat Anda hadir ke majelis ilmu itu karena maunya Anda. Ya. Itu karena Allah yang mau. Sama dengan halnya Anda datang ke salah satu orang saleh, ke para wali Allah, orang-orang yang punya kedudukan spesial di sisi Allah Ta'ala. Itu bukan maunya kalian dari Imam Ibnu Athaillah. Akan tetapi itu maunya itu wali yang undang kalian untuk datang ke hadratnya dia. Kita duduk di majelis taklim bukan maunya kita, tapi karena memang Allah yang pengen kita duduk di majelis taklim. Allah yang undang. Pernah ada salah seorang yang suka hadir di pengajian Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, Allah yarham, butuh. Beliau bertanya ke Habib Abdul Qadir, ya Habib, kenapa kok di saat saya duduk sama antum, saya merasakan ketenangan yang begitu nikmat, yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Bahkan saya ini nggak mendapatkan ketenangan itu waktu saya sholat sendiri. Saya zikir, saya ini, saya itu, saya ibadah, nggak saya dapatin ketenangan itu. Seperti saya duduk dengan antum. Apa kata Habib Qadir bin Ahmad? Beda statusnya dan kondisinya orang yang melamar sama yang dilamar. Kalau Anda sholat, Anda melamar kepada Allah. Tapi waktu Anda duduk sama wali, Anda dilamar sama Allah. Makanya nempel sama orang-orang kayak gitu membuahkan ketenangan, membuahkan kekhusyuan, membuahkan kekuduan. Kita habiskan waktu berjam-jam duduk sama para wali-walinya Allah, orang-orang soleh. Ka'anna ba'dha yaumin, seperti seakan-akan itu sedikit daripada waktu, sekejap saja itu. Makanya dikatakan al-alimu raihanatullah faman syama ishtagha ilallah. Orang alim itu parfumnya Allah, wewangiannya Allah. Maka barang siapa yang menciumnya, dia pasti akan merasakan kerinduan kepada Allah. Ini yang paling enak. Mau cepat sampai kepada Allah, mau merasakan dekat sama Allah, dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Biar nular, cepat ketularannya. Kayak Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, itu penyakit kayak gitu nular nggak ya Rasulullah? Rasulullah dia langsung jawab, itu penyakit nggak ada yang nular, penyakit nggak ada yang nular, kata Nabi. Loh, kalau nggak ada yang nular, ini si fulan sebelumnya sehat, dekat sama si dia langsung sakit. Kalau nggak nular terus namanya apa Rasulullah? Dibalikin sama Nabi. Kalau menurut ente dia sakit karena ketularan si fulan yang lagi sakit, terus si fulan yang sakit ketularan siapa? Penyakit nggak nular kata Nabi. Yang menular itu kebaikan. Yang nular itu kebaikan. Ada orang dekat banget sama Allah Ta'ala, ente dekat sama itu orang, ente ketarik pasti, ketularan dekatnya sama Allah. Yang jadi problem yang mana? Bisa sudah dekat ya, ini problem. Apa jangan-jangan Allah benci sama ente?
Apa jangan-jangan Allah udah nggak mau lagi ya dekat-dekat sama Allah Ta'ala? Nabi Allah Musa alaihi salam pernah nanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong beritahu saya hamba yang engkau ridhoi dengan hamba yang engkau nggak ridhoi. Kata Allah Ta'ala, ya Musa, ada hambaku yang melaksanakan sholat, ada hambaku yang gemar sujud kepadaku, ada hamba yang gemar mengkaji ilmuku, ada hamba yang gemar baca la ilaha illallah, ada hamba yang gemar membaca sholawat, ada hamba yang gemar ini, gemar ini, gemar ini. Yang semua itu sifatnya adalah bentuk ketaatan. Ketahuilah ya Musa, mereka melakukan hal itu semua, apa yang terjadi dalam kebaikan di dalam diri mereka semua bukan maunya mereka, tapi aku yang mau. Ada hambaku yang maksiat, yang gak mau ibadah, yang gak mendekatkan diri kepada ulamaku, yang gak zikir, yang gak selawat. Semua sifat yang disebutkan sama Allah ini menggambarkan sifat orang yang ahli maksiat. Apa kata Allah Ta'ala? Mereka melakukan hal seperti itu karena aku gak mau dia sholat, aku gak mau dia baca sholawat, aku gak mau dia baca la ilaha illallah, aku gak mau dia sujud kepadaku, aku gak mau dia dekat-dekat denganku, kata Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya Musa? Orang mau dekat gak mau. Orang ini ada turun ini, orang ini takut ini, orang ini begini, ini mau dekat sama ulama begini kondisinya. Ente yang punya problem, apa Allah yang ngasih ente problem biar ente nggak dekat sama Allah Ta'ala? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan buat diri kita semua. Orang kalau kita baca di kitab, masya Allah, wajibnya masya Allah. Fadilah banyak benar ternyata, jalan buat masuk surga banyak banget. Kenapa berat? Padahal amalannya nggak berat-berat. Ucap la ilaha illallah sama bandingan sholat duhur aja. Masih beratkan sholat duhur. Betul nggak? Sampai dikatakan thumma yuj'alu ba'da dzalika lil-ta'iri sab'una lisanan tastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah. Nah, sampai di situ itu satu burung. Allah jadikan itu satu burung punya 70 lisan. Yang 70 lisan itu semuanya memohonkan maghfirah, istighfar, minta ampunan kepada Allah Ta'ala buat sahabatnya tadi yang mengucap la ilaha illallah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Faidah kana yaumul qiyamah ja'a dzalika ta'iru yakunu qa'idahu wa dalidahu ila jannah. Tak sampai di situ. Kalau nanti pas hari kiamat udah terjadi, ini burung bakal nyamperin sahabatnya yang ucap la ilaha illallah tadi buat menjadi penuntun pembimbingnya ke surganya Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Berarti besok yang bawa kita, yang nganterin kita tunjukin jalan ke surga mahsyar ini ya hadirin. Hari kiamat kita nggak tahu arahnya ke surga mana, Shiratul Mustaqim yang mana, nggak ada petunjuk arahnya, nggak ada Google Map di sana. Gak ada handphone. Ente nanya sama orang samping, bang, jalan ke surga yang mana? Itu nggak tahu. Sama-sama kedernya, minum mau kederin semua itu. Tapi enggak bagi orang-orang yang gemar mengucap la ilaha illallah, berarti kalau lihat hadisnya Nabi. Karena orang yang mengucap la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dia punya kekhususan, kespesialan. Dia punya petunjuk arah lebih dari Google Map. Diiring-iringin, dipandu jadi tongkatnya, jadi petunjuknya sampai ke surganya Allah Ta'ala. Ente ucapinnya satu kali, ini burung gak bakal lupa sama ente sampai hari kiamat nanti.
Kurang istimewa gitu. Masya Allah. Makanya dikatakan sama beliau, "Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala sadaqa 'abdi anna Allah la ilaha illa ana." Kata Rasulullah, siapa orang dari kalian yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan Allah Ta'ala akan menjawab ucapan la ilaha illallahnya kalian dengan ucapan apa? Sadaqa 'abdi, betul wahai hambaku, betul sekali apa yang kamu ucapkan. Allah la ilaha illa ana. Akulah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan melainkan hanya aku, kata Allah. Ushidukum ya malaikati. Saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, aku bersaksi kepada kalian wahai para malaikat-malaikatku. Qad ghafartu lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya aku telah memberi ampunan kepada dia dari dosanya yang telah dia perbuat atau yang akan dia perbuat. Maksudnya dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Paham? Allahu Allah.